Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Zainal Rashid Wasikal, asal instansi Dinas PUPR Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan tugas yang diberikan kepada kami dalam rangka pelatihan kompetensi PBJ PPK tipe C tahun 2024. Baik, sesuai dengan skenario yang sudah diketengahkan kepada kami, dari skenario tersebut kami diminta untuk mengisi form kelengkapan, form identifikasi kebutuhan, form spesifikasi teknis pengadaan jamuan rapat, kemudian melengkapi form HPS, dan yang terakhir adalah melengkapi lampiran 2 KAK jasa konsultasi perorangan. Baik, mungkin saya akan mulai dari yang pertama, yaitu melengkapi kertas kerja pada lampiran 3, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan pengadaan jasa catering jamuan rapat melalui penyedia. Dari tabel pertanyaan identifikasi kebutuhan pengadaan penyediaan jamuan rapat, terdapat 12 pertanyaan yang sudah kami jawab. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu macam atau jenis jasa lainnya yang dibutuhkan. Jawaban kami adalah penyedia jasa jamuan kegiatan. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dan manfaat dari jasa lainnya tersebut? Fungsinya yaitu menyediakan catering makanan dan minuman serta kudapan sebanyak 2.100 porsi untuk 2.100 orang pada 10 kecamatan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dari identifikasi ini adalah target dan sasaran yang diharapkan. Nah, dari uraian skenario, target dan sasaran yang diharapkan adalah tersedianya jamuan makan dan minum bagi 2.100 orang perempuan di 10 kecamatan pada kota X yang nantinya akan menjadi peserta penyuluhan pencegahan stunting. Kemudian siapa yang mengelola jasa lainnya tersebut? Jawaban kami adalah pengguna jasa, yaitu Kepala Dinas Kesehatan Kota X. Poin 6 dan 7, jawaban kami tidak. Terus poin ke-8, apakah jasa lainnya tersebut dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang bersifat rutin? Jawaban kami juga tidak, karena dianggap sama dengan kebutuhan pada tahun anggaran sebelumnya. Terus yang ke-9, pertanyaan ke-9, yaitu berapa lama waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan? Berdasarkan uraian pada skenario, pelaksanaan kegiatannya adalah 1 hari, jadi jawaban kami adalah 1 hari. Terdapat pelaku usaha yang memenuhi yang dinilai mampu dan memenuhi syarat. Nah, dari data dan informasi yang telah diuraikan dalam skenario, terdapat lebih dari 1 penyedia yang memenuhi persyaratan dari sisi pengalaman, kualitas, serta harga. Terus yang ke-11, berapa tenaga yang diperlukan untuk pengadaan jasa lainnya tersebut? Tenaga yang diperlukan sesuai skenario juga adalah 1 orang. Jadi yang bertugas di masing-masing kecamatan. Terus kemudian perkiraan biayanya ini, jawaban kami adalah perkiraan biaya bersumber dari DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Kota X tahun 2024 sebesar Rp140 juta. Kemudian tugas selanjutnya adalah melengkapi lampiran keempat terkait dengan spesifikasi teknis pengadaan jamuan rapat. Nah, spesifikasi teknis yang dapat kami sampaikan di sini yaitu latar belakangnya,
latar belakangnya sudah kami sampaikan pada kertas kerja. Kemudian maksud dan tujuan untuk pengadaan jasa catering yaitu untuk memilih penyedia jasa catering yang menyediakan jamuan rapat pada kegiatan penyuluhan nantinya. Terus tujuannya itu terpenuhinya catering jamuan berupa makan minum dan yang memenuhi syarat pada acara kegiatan rapat tersebut. Nama satuan kerjanya Dinas Kesehatan Kota X, pejabat pengadaannya kami sudah cantumkan di situ alamat pengadaannya. Terus kemudian sumber dananya seperti tadi bersumber dari DPA tahun 2024 Dinas Kesehatan Kota X sebesar 140 juta, jangka waktu pelaksanaannya 1 hari kalender. Nah, ruang lingkup pekerjaan ini berisi kualitas, kuantitas, dan waktu dan layanan yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa yang akan menjadi penyedia pada acara penyuluhan nantinya. Spesifikasi teknisnya, nasi kotaknya, ukuran, terus kemudian dan isi-isinya, kemudian kudapannya juga, jenis-jenis kudapannya, terus kemudian kebutuhan air mineral. Kemudian di sini waktu pengiriman maksimal dilakukan 30 menit sebelum jadwal pemberian makan siang dan kudapan snack. Nah, kemudian kita lanjut ke mengisi formulir yang keempat, yaitu melengkapi formulir yang kelima, yaitu perkiraan harga perkiraan sendiri. Jadi dari data dan informasi yang sudah kami ambil dari skenario yang ada, kami dapat memberikan uraian, yaitu berdasarkan skenario data yang dapat kami ambil adalah CVA, CVB, dan CVC memiliki total nilai pagu di atas total nilai penawarannya di atas pagu anggaran yang tersedia. Terus kemudian CVD dan CVE memiliki harga satuan di bawah standar satuan harga tahun 2024. Kemudian CPD dan CPE memiliki total penawaran di bawah pagu anggaran yang tersedia. Terus kemudian dari yang berikut, harga satuan CVE itu berada di bawah harga satuan kontrak tahun 2023. Nah, uraiannya sudah kami sampaikan di dalam kertas kerja. Kemudian kesimpulannya bahwa penawaran CVD kami nilai wajar dan memenuhi persyaratan karena memiliki harga satuan dan total harga penawaran di bawah pagu. Sedangkan harga satuan CVE di bawah harga satuan kontrak tahun 2023, sehingga masih perlu dilakukan konfirmasi dan klarifikasi terkait dengan penawaran dari CVE. Sehingga kesimpulan yang dapat kami ambil di sini adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan secara kualitas dan spesifikasi teknis yang sudah kami berikan adalah CVD. Kemudian kita masuk kepada tugas selanjutnya, yaitu melengkapi lampiran 2 KAK jasa konsultasi. Nah, KAK di sini KAK kerangka acuan kerja yang sudah kami buat, sudah kami sampaikan. Jadi inti dari KAK ini menjelaskan terkait latar belakang, tujuan dari jasa konsultasi perorangan, penyusunan modul pencegahan stunting pada ibu hamil. Jadi di sini berisi bagaimana syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi oleh konsultan perorangan yang akan melakukan penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil di Kota X. Ini berisi latar belakang, tujuan, ruang lingkup, kemudian kualifikasi. Kualifikasi di sini pendidikan minimal S1 ahli gizi, kemudian memiliki pengalaman sejenis minimal sebanyak 2 kali.
Kemudian tugas dan tanggung jawab sudah ada. Output yang diharapkan dari eh, jasa konsultasi perorangan penyusunan modul ini adalah bahwa adalah bentuk laporan dan modul yang harus menjadi panduan dalam pelaksanaan pencegahan stunting pada ibu hamil di kota X. Waktu yang diperlukan yaitu 60 hari kalender. Jadi pelaksanaannya itu dimulai dari pertengahan Januari sampai dengan pertengahan Maret tahun 2024. Dan biaya yang dibutuhkan adalah sebesar 30 juta rupiah yang sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku, diambil dari DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun anggaran 2024. Mungkin demikian paparan singkat yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.